Yuk, siapa yang kedua? Baik, teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Baik, Bu. Sakit, Bu, sakit. Ada yang sakit? Ya, semua sakit. Flu, Bu. Flu. Jaga kesehatannya. Tapi hari ini happy kan? Happy. Kalau merasa happy, tolong bersalaman dengan teman sebangkunya. Aku merasa happy, aku selalu sehat. Oke ya. Sudah masuk hari ini? Jessica, Ibu sakit. Jessica, siapa lagi? Ya, oke. Kita akan mengulas materi yang kemarin, ya. Pertemuan yang pertama kita sudah membahas tentang letak geografis dulu, ya, letak geografis. Sekarang akan kita lanjutkan ke letak astronominya. Pasti udah tahu ya, letak geografis astronomi Indonesia. Ada yang tahu letak astronomi kita ada berapa? Ada 2, Bu. Ya, Raya, Ibu. Ya, Letak astronomis Pilih itu ya. ada 2, yaitu garis lintang dan garis bujur. Untuk garis lintang itu 6 derajat LU sampai 11 derajat LS. Dan untuk garis bujur itu ada 95 bujur timur sampai 141 derajat bujur timur, Ibu. Oke. Kita harus tahu yang namanya letak astronomi. Kenapa? Nanti seumpama nih, tiba-tiba kita kuliah ke luar negeri. Ada teman dari kampus kita luar negeri nanya, letak Indonesia di mana? Jangan sampai salah menyebutkan bujur barat, tidak ada ya letak astronomi Indonesia di bujur barat, tapi di bujur mana? Timur. Oke. Kenapa sekarang di mana sekarang kalian sudah paham di Indonesia itu ada 2 musim, musim apa? Musim Dan musim tersebut seharusnya yang kita alami sekarang itu musim apa? Musim kemarau. Apa ya di Indonesia kok musimnya jadi hujan? Ada yang tahu? Saya, Ibu. Iya, Raya lagi. Oke, habisin ya. Kenapa sekarang yang seharusnya musim kemarau malah musim hujan, Ibu? Jadi tentu aja yang pertama-tama itu karena terjadinya pemanasan global secara seluruh dunia, Ibu. Jadi pemanasan suhu itu meningkat di seluruh belahan bumi, sehingga yang seharusnya suhunya normal-normal aja karena lapisan ozon yang menipis, terjadi peningkatan suhu, terutama Indonesia juga terkena dampaknya. Nah, karena kita tuh negara maritim ya, dikelilingi oleh berbagai lautan, salah satunya itu Samudra Pasifik dan Samudra Hindia, yang seharusnya sekarang kita tuh terkena El Nino, yaitu tiupan angin kemarau dari Australia. Namun karena kita merupakan negara maritim ditambah dengan pemanasan global, penguapan air laut tuh jadi banyak, sehingga kita tuh sekarang malah hujan-hujanan, Ibu. Jadi kayak udaranya tuh ataupun cuacanya nggak nentu, yang harusnya panas malah hujan karena penguapan air yang terjadi di samudra-samudra dan bertemunya dengan angin muson yang berasal dari timur, yaitu El Nino, Ibu. Iya, dari benua Australia. Oke. Oke ya. Lanjut ke gambar depan, bisa dilihat di sini terdapat peta Indonesia ya. Di mana peta Indonesia ini menunjukkan bahwa letak astronomis Indonesia itu ada 6 derajat LU, kemudian 11 derajat LS, 6 derajat LU, 11, 95 ke 141 bujur timur. Di situ bisa dilihat, Ibu perbesar. Nah, ini apa nih? Pulau mana yang paling pojok? Pulau W. Ini Pulau W berada di bagian mana? 6 derajat. Di pulau mana? Pulau Mendekati Sumatera ya. Pulau ini merupakan titik nol ya, titik nol derajatnya Indonesia. Berarti bagian mana ini? Paling barat Indonesia. Lanjut kita ke pulau yang bagian Indonesia bagian tengah. Itu pulau apa? Pulau Rote, letaknya 11 derajat lintang selatan. Ini bagian tengahnya Indonesia. Jadi kalian harus tahu, kalau hanya
derajat di bagian barat, 11 derajat di tengah, kemudian 95 derajat bujur timurnya di mendekati iya, pulau ini ya. Nah, kelihatan nggak yang ibu kasih tanda ini? Kelihatan ya. Kemudian 141-nya di bagian ya, bagian timur ya. Selanjutnya kita perlu mengetahui ya, di mana bagian timur paling timur ini merupakan apa itu? Bagian barat, maaf. Pulau apa ini? Buru dan Iceland ini merupakan wilayah yang dilalui oleh negara-negara asing. Jadi kalau ini kan mendekati, hampir mendekati Singapura ya nak ya. Jadi kalau kapal-kapal negara lewat sini itu bayar pajaknya ke Singapura. Kenapa nggak ke Indonesia ibu? Karena Indonesia lemah dalam maritimnya, ya. Jadi semua itu bayarnya ke Singapura. Makanya Singapura sekarang pajaknya tinggi, rakyatnya maju, negara tinggi, penyinaran matahari sepanjang tahun. Dari kelima ini, kalian itu tinggal di Indonesia itu harusnya bersyukur ya. Kita bersyukur. Karena apa? Kita dilalui oleh garis hanya 2 musim. Tapi anak zaman sekarang mah sukanya Korea, iya nggak sih? Korea apa India? Korea ya. Apa-apa makanan Korea. K-pop Korea, iya nggak sih? Kemudian pakaian, make up semuanya Korea. Korea kalau Korea musimnya di berapa itu? 4 sampai apa aja sih, Ti? Ada musim dingin, musim gugur, musim kemarau, Iya. musim Saljunya dingin bu. Oh, dingin ya salju ya. Oke. Nanti kapan-kapan ke sana ya. Oke ya. Jadi pembagian wilayah Indonesia pun kita sudah tahu yang kemarin Ibu sampaikan ada barat, tengah dan timur. Setiap pembagian itu sifatnya baik hewan, topografinya, tumbuhannya pasti punya ciri khas masing-masing. Ya kan? Kalian nanti di materi semester genap itu ada pembahasan yaitu mengenai flora fauna. Kita akan mempelajari wilayah barat itu ciri hewannya seperti apa sih? Beda dengan tengah, beda pula dengan timur. Seperti itu. Oke, kita lanjutkan. Untuk letak geografis kemarin kita sudah membahas ya, dan sudah diperjelas oleh Raya. Ya kan waktu tanya jawab. Oke, dari sini semua materi yang sudah Ibu sampaikan ada dampak letak geografis Indonesia ini. Di situ pengaruhnya ada 4 ya dampaknya ya. Mungkin dari kalian ada yang bisa memahami apa yang sudah Ibu jabarkan di depan. Dari yang pertama, banyak dipengaruhi oleh kebudayaan asing. Siapa yang tahu? Untuk dampak letak geografis itu banyak dipengaruhi oleh kebudayaan asing. Ada yang tahu? Mungkin Ibnu? Yang pertama, no? Baik dari bidang seni, bahasa, peradaban. Bu izin Bu, Ya. contohnya apa, kenapa Bu? Ya, boleh dicontohkan, boleh. Kan kita kan negara kepulauan ya Bu ya. Ya. Terus kita juga jadi pusat perdagangan, kita jalur lintas perdagangan dunia ya. Justru karena itu tuh jadi banyak budaya yang masuk dari luar Bu. Nah, contohnya itu kayak akulturasi dari misalnya dari Tiongkok ke masjid-masjid kita yang dulu gitu Bu. Itu salah satu yang mungkin apa ya, udah lama gitu. Tapi kalau misalnya baru-baru ini ya, itu kayak sonorek gitu Bu. Kan awalnya bukan budaya Jawa kan itu, tapi dibawa oleh orang-orang Barat gitu. Oh ini speakernya gede nih, bagus nih gitu. Jadi masuk ke kultur Jawa Timur gitu. Ya, oke, keren ya. Selanjutnya, Indonesia terletak di antara negara-negara berkembang sehingga memiliki banyak mitra kerjasama. Ini
sudah pernah terjelas. Ada memang yang namanya apa? PBB atau ASEAN. Bisa dicontohkan? Siapa nih ya? Siapa yang angkat tangan bisa mencontohkan? Ya, Siti. Kalau Indonesia itu negara yang berkembang, maksudnya juga seperti yang tadi udah dijelasin sama Pasha, Indonesia itu negara kepulauan yang dimana tuh dia dilintasi sama laut gitu. Nah, otomatis Indonesia tuh punya banyak sumber daya alam. Nah, sehingga itu tuh negara-negara luar tuh banyak yang mau bekerja sama Indonesia. Jadi Indonesia punya mitra kerja yang lumayan banyak. Ya, oke, keren ya. Jadi Indonesia itu dari zaman penjajahan pun kita itu dijuluki yang namanya apa? Negara perdagangan. Perdagangan di mana semuanya itu kita kaya rempah-rempah ya. Jadi negara-negara lain itu pada berdagang ke Indonesia juga. Oke. Lalu lintas perdagangan pelayaran Indonesia cukup ramai sehingga menunjang perdagangan di Indonesia dan menambah sumber devisa. Itu ada hubungannya dengan yang disampaikan Siti ya. Mati lagi. Ya. Kemudian adanya pembagian musim juga udah dijelaskan. Dari sini kita juga bisa melihat ya, kalau ini materi kelas 10 sudah pernah belajar. Ada mempelajari gerhana matahari, gerhana ini kelas 10 ya Nak ya. Selanjutnya letak geologis Indonesia. Apa yang dimaksud geologis? Letak batuan. Iya, letak batuan. Ini ada hubungannya dengan lempeng ya. Yang semalam merasakan gempa siapa? Semuanya merasakan gempa. Ibu kok merasakan gempa ya? Oh enggak, enggak. Yang sudah ngantuk molor yang nggak berasa gempa, dikira diayun-ayun. Jadi gempa itu efek dari pergerakan lempeng karena kita dilalui banyak lempeng aktif, ya kan? Oke. Ini juga pun materi kelas 10 kita ingin lagi. Oke ya. Dari materi letak astronomi Indonesia, kita sudah banyak tahu mengenai kondisi Indonesia ya kan? Dan kita harus bangga menjadi orang Indonesia. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa yang sudah menciptakan apa yang kita nikmati. Dari materi ini ada pertanyaan. Pertanyaan. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, sekarang kita membentuk kelompok sesuai permasalahan yang kemarin kita bahas. Ada berapa kelompok? Nah, membentuk kelompoknya untuk menyelesaikan masalah yang kemarin sudah kita bahas. Permasalahan yang sudah didapat setiap kelompok akan dituliskan ke RKPD. Mana RKPD ini nanti penyelesaian masalah setiap kelompoknya kalian jawab di sini ya. Bukan. Siap. Terima kasih Bu. Kasih Bu. Dan stop lagi.
setiap kelompok. Langsung aja maju yang sudah ditentukan oleh spin kelompoknya. Kelompok 2 yaitu kelompoknya si Raya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami di sini selaku kelompok 2 geografi akan menjelaskan mengenai dampak perubahan iklim lokal di Indonesia. Jadi sebelumnya Bu Novi telah memberikan latar belakang masalah. Di sini latar belakang masalah kami yaitu perbedaan letak astronomis dan geografis yang menyebabkan beberapa daerah di Indonesia rentan terhadap perubahan iklim. Dan di sini terdapat 2 contoh masalahnya guys, yaitu yang pertama banjirop di pantai utara Jawa dan kekeringan di Nusa Tenggara. Nah, kenapa letak astronomis dan geografis mempengaruhi perubahan iklim di Indonesia? Karena Indonesia merupakan negara kepulauan yang membentang di garis khatulistiwa dengan letak astronomis antara 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 bujur timur, serta memiliki kondisi geografis yang sangat beragam mulai dari wilayah pesisir, pegunungan, dataran rendah hingga daerah kering, di mana kedua letak ini nantinya akan mempengaruhi iklim di Indonesia, terutama letak astronomis. Letak astronomis itu di sini terdapat 2, yaitu terdapat garis lintang dan garis bujur. Garis lintang ini yang nantinya akan mempengaruhi iklim di Indonesia, karena itu Indonesia memiliki iklim tropis. Sementara garis bujur itu nantinya akan mempengaruhi pembagian waktu di Indonesia yang terbagi menjadi 3 pembagian waktu, yaitu WIB, WITA, dan WIT. Lalu di sini ciri utamanya yaitu kombinasi letak ini menjadikan setiap daerah memiliki karakter iklim yang berbeda-beda, dan karena itu memiliki kerentanan yang berbeda pula terhadap dampak perubahan iklim. Karena itulah Indonesia memiliki iklim yang berbeda di tiap-tiap daerah, karena memiliki garis-garis atau lebih tepatnya posisi lintang utara ataupun lintang selatan serta bujur yang berbeda di tiap daerahnya. Mungkin dari antara kalian yang masih ada
pertanyaan atau ada yang ganjel gitu ya dari setiap kelompok bisa ditanyakan atau dipecahkan di sini. Langsung aja, mungkin ada yang mau nanya. Iya, silakan Zaki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nur Zaki Ibrahim. Saya ingin bertanya dari penjelasan yang diberikan oleh kelompok 5. Tadi kan dijelaskan kalau pasang surut itu bisa menyebabkan tsunami. Namun setahu saya tsunami itu tidak disebabkan oleh pasang surut. Tsunami itu disebabkan oleh pergeseran lempeng, sedangkan pasang surut itu disebabkan oleh bulan. Bisa nggak dikasih kejelasan dari kelompok 5? Oke, silakan kelompok 5 untuk menjawab pertanyaan yang kurang dimengerti oleh teman. Baik Jeki, saya akan menjelaskan pertanyaan dari kamu. Sebelumnya saya minta maaf atas kesalahpahamannya, atas kesalahan penjelasannya karena tadi saya deg-degan, nervous. Jadi benar Jeki, kalau pasang surut itu terjadi karena gaya gravitasi bulan dan matahari terhadap bumi. Jadi kalau misalnya tsunami itu terjadinya pergeseran lempeng yang ada di dalam bumi, itu tuh biasanya terjadi karena letusan gunung berapi, gempa bumi dan lain-lainnya yang menyebabkan pergeseran lempeng yang ada dalam dasar laut itu. Jadi secara tidak langsung pasang surut air itu tidak berpengaruh terhadap tsunami. Jadi pasang surut itu tidak, namun bisa saja menyebabkan banjir rob gitu Jeki. Oke, terima kasih untuk penjelasannya, Cantika. Zaki gimana? Sudah Bu, sudah jelas. Oh ya, udah. Selanjutnya mungkin ada yang lain untuk kurang paham. Oh iya, silakan Muhammad. Oke, tadi kan dijelaskan sama kelompok 2 itu tentang pelabuhan dan pedalaman. Saya mau tanya tentang pelabuhan Ibu. Kan Indonesia dilewati 1/4 kapal dunia ya. Ya. Nah, itu cara pengelolaan dan efisiensinya itu gimana biar pelabuhan itu tidak terjadi kesalahan gitu. Jadi pengelolaan biar pelabuhan itu tetap efektif dan efisien. Iya, oke. Silakan, mungkin ada yang mau jawab. Saya Ya, untuk kelompoknya, kelompok berapa tadi? dari kelompok berapa? Oke, untuk kelompok 4 tadi Muhammad bertanya seperti apa sih pengelolaan pelabuhan agar efisien dan efektif intinya kan untuk barang sama pariwisata, benar. Nah, oke. Terus kalau misalnya yang pertama itu untuk barang. Kalau misalnya untuk barang kan kalau kita ya sebagai konsumen itu selalu mau kayak barang kita cepat. Nah, itu di pelabuhan tuh seharusnya punya infrastruktur yang memadai. Kayak contohnya pengiriman barangnya, terus gudangnya pun harus kayak pokoknya tersedia gudang yang gede, bisa menampung semua barang-barang yang masuk ke Indonesia kayak gitu. Terus kalau misalnya untuk pariwisata atau penumpang, kan kalau misalnya kapal pariwisata itu datang kan ke Indonesia, otomatis di situ banyak turis asing yang datang ke Indonesia. Kalau misalnya biasanya ada turis asing datang ke Indonesia itu harus kayak laporkan ke imigrasi atau apa. Nah itu tuh di pelabuhan tuh harus ada kayak sistem imigrasi yang memadai supaya kayak tinggal scan paspor atau apa kayak gitu kan. Oke, baik. Terima kasih. Iya. Terima kasih untuk pertanyaan dan jawabannya. Karena sudah selesai semua permasalahan dan sudah presentasi, mungkin dari kalian ketua kelompoknya bisa mengumpulkan LKPD-nya di sini. Silakan dikumpulkan LKPD-nya. Sudah selesai ya berarti ya? LKPD-nya ya, silakan dikumpulkan. Oke, karena semuanya sudah selesai, kita menginjak ke refleksi atau kesimpulan dari materi yang sudah Ibu kasih hari ini. Pertanyaannya dari Ibu, untuk hari ini permasalahan yang sudah kita bahas atau kita pecahkan, mungkin dari kalian ada yang merasa kurang paham atau perasaannya masih kurang gimana? Adakah? Nggak ada ya? Oke. Cukup ya? Untuk materi ini apakah sangat menyenangkan untuk kalian? Ya. Oke. Baik. Dari materi yang sudah Ibu sampaikan,
bisa diambil kesimpulan atau bisa kalian mungkin punya pengalaman yang ada hubungannya dengan peta astronomi Indonesia atau kondisi sekarang. Silakan dari kalian. Oh iya, oke. Pasya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait pertanyaan Bu Novi yang menanyakan pengalaman saya tentang kondisi iklim di Indonesia sekarang, mungkin secara diri saya sendiri ya, saya kan anggota band ekskul Bu. Nah, kita tuh biasanya kan di studio latihan sampai jam 5, jam 4 gitu ya. Nah, tapi kadang-kadang tuh pas kita mau pulang nih, tiba-tiba hujan gede Bu. Padahal sebelum itu cuacanya cerah-cerah aja gitu. Nah, mungkin itu bisa jadi suatu contoh dari fenomena lainnya Bu. Soalnya tidak isi Bu, kayak expect aja gitu. Kadang cerah, kadang hujan. Padahal seharusnya sekarang kan kemarau ya Bu ya. Terus mungkin contoh lain di Indonesia itu pas 17-an ya. Karena di beberapa daerah di Indonesia itu banyak pas upacara banyak yang tiba-tiba hujan, kadang cerah gitu Bu. Mungkin itu aja sih Bu. Terus sama saya juga dan mungkin seluruh sisi kelas ini itu mungkin pada masa-masa sekarang atau mendekati sekarang itu pada sakit-sakit semua Bu. Karena secara biologis kan tubuh manusia nggak bisa nge-handle perubahan suhu yang ekstrim gitu Bu. Mungkin itu aja sih Bu. Oke, terima kasih. Jadi dari Pasya disampaikan bahwa memang situasi sekarang itu jam 7 di mana Agustus harusnya kemarau malah hujan. Karena jam biologis kita itu termasuk tidak menentu ya. Harusnya kok tiba-tiba hujan sih, harusnya kan kemarau gitu ya. Tapi bisa juga di tahun berikutnya tiba-tiba waktunya hujan kok malah kemarau berkepanjangan seperti itu. Oke, Ibu akan mensudahi. Sampaikan mungkin dari siswa dulu bisa menyampaikan kesimpulan semuanya, baru dari Ibu. Silakan yang mau saya Ibnu, silakan Ibnu. Izin dulu ya Bu. Tinggal saya menyampaikan apa yang sudah saya catat sini. Jadi kesimpulan yang saya bisa sampaikan, letak positifnya adalah letak astronomis Indonesia berpengaruh besar terhadap iklim dan keanekaragaman hayati, sehingga mendukung sektor perikanan, pertanian, dan kelautan. Selain itu, Indonesia juga memiliki potensi sumber daya kelautan yang sangat melimpah, termasuk wisata bahari yang menjadi daya tarik dunia. Ya kan, misalkan tuh Indonesia tuh sangat terkenal kayak Bali, terus Raja Ampat, jadi wisatawan dari luar negeri pada berdatangan ke Indonesia, dan itu bikin ekonomi Indonesia semakin naik gitu Bu. Namun, tetapi ada juga sisi negatifnya, yaitu kondisi cuaca yang semakin tidak menentu sehingga bisa mempengaruhi kegiatan sehari-hari kita. Kayak tadi pasti misalkan band tiba-tiba hujan, kita nggak bisa pulang ya Pas? Nggak bisa pulang sampai jam 8. Nggak, sampai jam 8 nggak bisa pulang. Terus juga kayak pertanian, perikanan maupun aktivitas masyarakat lainnya itu berdampak ya terhadap cuaca yang berganti-ganti. Juga hidrometeorologi seperti banjir, kekeringan, hingga badai tropis seperti itu Bu. Oke, terima kasih ya Ibu. Sampaikan kalau kurang lebihnya semua pada mengerti, dan Ibu akan menutup pertemuan ini. Nanti untuk berikutnya kita akan membahas mengenai apa? Mengenai apa Nak? Iya, hubungan flora dan fauna. Terima kasih. Cukup sekian. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.